Selamat datang di podcast Senin Kawaii, menjadikan hari Seninmu lebih berarti. Senin Kawaii membuat hari Seninmu lebih berarti. Selamat hari Senin lagi guys. Gimana kabarnya Syifa Novi? Alhamdulillah baik. Teteh gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Gimana bulan September? Sejauh ini aman sih. Aman. Kita udah mulai masuk bulan baru lagi ya, dan harus semangat baru. Tapi di hari Senin ini kita bakalan bahas tentang salah satu tokoh sebenarnya, cuman ada satu judul yang kita bakalan highlight, yaitu dari tokoh tersebut tentang jalan terjal di setiap proses perjuangan gitu. Karena kalau misalkan kita berbicara mengenai proses perjuangan, itu gak ada yang mudah. Pasti sulit ya. Pasti ada aja ujiannya gitu. Pasti ada aja tantangannya, cobaannya, hambatannya dan lain sebagainya, apalagi ketika kita berjuang dalam ranah-ranah kebaikan. Dan di Senin Kawaii hari ini kita bakalan coba mengangkat satu kisah hidup yang luar biasa pastinya. Ini adalah salah satu tokoh, kalau misalkan kita sebagai seorang muslim bisa dibilang beliau juga seorang pahlawan, tapi bukan di negara kita ya, tapi di Turki. Dan beliau juga seorang ulama besar di Turki, yang namanya Badi'uz Zaman Said Nursi. Teman-teman pernah dengar atau baru dengar? Baru dengar. Oke, baru dengar. Teteh juga mengetahui ternyata ada sosok beliau, itu adalah ketika Teteh baca novelnya Habibur Rahman Al-Shirazi, itu novel Api Tauhid. Pernah baca novel ya? Enggak, novel kayak gitu. Itu keren banget sih, kerennya karena luar biasa banget. Dan itu yang membuat Teteh kagum dengan bagaimana proses hidup dari Badi'uz Zaman Said Nursi ini. Sampai Teteh beli buku-bukunya gitu ya, buku biografinya dan lain sebagainya. Kenapa bisa kagum? Karena beliau tuh sangat-sangat luar biasa dalam ranah, beliau sangat ketika waktu itu, singkatnya adalah beliau hidup di masa Perang Dunia ke-1. Tahu ya, Perang Dunia ke-1 kalau di sejarah-sejarah kan, sejarah Indonesia ataupun pembelajaran sejarah dibahas juga kan Perang Dunia 1. Dan beliau juga beliau juga terlibat dalam mempertahankan Turki pada waktu itu, pada pada Perang Dunia ke-1. Nah, kenapa Teteh bisa kagum sama beliau? Karena beliau itu kalau di masa Turki ada hidup di masa kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk gitu. Mustafa Kemal Atatürk ini kan, Turki itu dulu sistem pemerintahannya khilafah gitu. Khilafah Utsmani gitu ya, kekhalifahan Utsmani, dan waktu itu runtuh kekhalifahan itu pada masanya, pokoknya pas runtuhnya itu di pas Mustafa Kemal Atatürk. Dulu tuh Turki itu beneran sangat-sangat menjunjung tinggi ajaran-ajaran Islam. Tapi pas masa Mustafa Kemal Atatürk, orang-orang di Turki itu gak boleh pakai hijab. Oh, diubah ya aturannya. Diubah aturannya. Dan gak boleh mengumandangkan azan dengan bahasa Arab. Harus mengumandangkan azan dengan bahasa Turki. Jadi gak ada tuh Allahu Akbar, gak ada gitu. Tapi pakai bahasa Turki, Teteh nggak tahu ya bahasa Turkinya apa. Tapi intinya benar-benar dipisahkan antara agama dengan kehidupan sehari-hari. Nggak boleh pakai hijab, nggak boleh pakai, kalau laki-laki nggak boleh pakai kan dulu Turki tuh kayak pakai sorban, bukan kopiah yang kopiah Turki tahu kan, yang dililit, yang kayak gitu. Itu tuh nggak boleh. Jadi mereka harus berubah pakai topi kayak gitu. Dan dari sana Badi'uz Zaman Said Nursi ini sebagai orang ataupun sebagai ulama itu merasa bahwa ini tidak baik-baik saja. Makanya beliau itu menulis salah satu risalah Nur itu adalah karya beliau yang menebarkan cahaya Islam ketika masa waktu itu disebutnya masa kegelapan Turki. Dan fun fact-nya, Badi'uz Zaman Said Nursi ini, kenapa nama aslinya Said Nursi? Badi'uz Zaman itu adalah gelar yang disematkan kepada beliau. Jadi kalau Badi'uz Zaman itu artinya keajaiban zaman. Kenapa bisa dibilang keajaiban zaman?
Karena fun fact-nya, Said Nursi itu ketika masa kecil cerdasnya luar biasa. Bahkan beliau sudah menghafal Quran. Bahkan ketika beliau baca buku, kalau kita kan baca buku baca aja ya, beliau tuh harus nutup. Ini kan kalau baca buku kan ada 2 halaman ya yang kebuka. Beliau tuh harus nutup halaman yang beliau gak baca. Kenapa? Karena satu kali beliau baca tuh langsung hafal. Keren. Sepinter itu kan, Masya Allahnya itu sepinter itu, dan semangat untuk belajarnya sangat-sangat luar biasa. Bahkan diceritakan juga kan beliau beliau berani ataupun beliau mau menempuh ratusan kilometer untuk belajar. Kalau misalkan kita hitung-hitung sekitar 3 bulan untuk menempuh. Aku harus belajar nih misalkan ke Jakarta, beliau jalan kaki karena waktu itu kan emang belum ada kendaraan dan lain sebagainya. Kayak gitu. Terus kalau yang Teteh tahu juga kenapa bisa membuat Teteh kagum, karena ya tadi jalan terjal di setiap proses perjuangan. Ketika kita punya keinginan untuk menebarkan kebaikan, Syifa Nopi punya keinginan untuk menebarkan kebaikan, walaupun itu adalah hal yang baik, pasti ada aja tantangannya, pasti ada aja ujiannya, pasti ada aja orang yang gak suka. Sama halnya Badius zaman Said Nursi. Badius zaman Said Nursi juga ketika ingin mempertahankan bahwa ini gak boleh kayak gitu loh, hijab itu hijab kerudung dan lain sebagainya, kan itu syariat Islam gitu kan. Masa sih azan harus pakai bahasa Turki gitu kan, tidak sesuai dengan syariat Islam dan lain sebagainya. Beliau untuk menegakkan kalimat-kalimat Islam pada waktu masa kegelapan Turki, beliau sampai diasingkan beberapa kali. Diasingkan tuh dipindahkan lah, diasingkan lah, tahu kan diasingkan ke satu desa yang beliau gak tahu apa-apa, yang beliau gak tahu itu tuh desa apa, dan ada masyarakatnya ada, cuman ya tadi beliau diasingkan beberapa kali karena pemerintahan pada masa itu menganggap bahwa Badius zaman Said Nursi ini adalah orang yang tidak nasionalis gitu, karena ya tadi menggaungkan ya tetap gitu, kita harus dekat sama Allah, kita Al-Quran harus tetap jadi pegangan dan lain sebagainya. Bahkan fun fact-nya juga beliau hampir diracuni 40 kali. 40 kali? 40 kali. 40 kali. Dan beliau tuh selama masa hidupnya berpindah dari satu penjara ke penjara yang lain. Karena Badius zaman Said Nursi ini dianggap sebagai ancaman bagi negara Turki pada waktu itu. Karena ya tadi dianggap bahwa tulisan-tulisan beliau itu kan berasal dari tulisan ya. Beliau tuh menulis bahwa agar masyarakat Turki tetap berpegang teguh pada ajaran Islam dan lain sebagainya, itu dianggap sebagai tulisan-tulisan provokatif gitu ya. Dan pada akhirnya ya itu beberapa kali, bahkan ada satu kisah di mana ini sih agak bukan ngeri juga ya, cuman jadi satu hal yang luar biasa. Jadi waktu itu ulama-ulama Turki pada waktu itu yang menggaungkan tentang tadi kembali kepada Islam ya, tetap Turki pada masa waktu itu Khalifah Utsmani dan lain sebagainya, itu digantung. Oh iya. Digantung diri. Berarti meninggal. Iya, meninggal. Pas masa ketika Badius zaman Said Nursi juga masuk pada masa itu, maksudnya kayak dia tuh jadi target juga. Dan ini ceritanya ketika kan kayak ngantri lah, ngantri yang bukan dihukum pasung ya, kayak ada antrian yang untuk bukan dibelah ya pokoknya di gitulah ya. Dipenggal. Oke, dipenggal kayak gitu. Pada waktu itu ada ceritanya tuh Badius zaman Said Nursi udah dipanggil untuk ya dipenggal gitu. Terus Badius zaman Said Nursi izin untuk beneran gak takut. Kan kita kalau misalkan dibunuh ya takut ya. Ini mah enggak. Izin untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Tapi gak tahu itu sholat apa. Sholat 2 rakaat. Ya beneran beneran untuk ya udah, beliau kayak bukan pasrah juga kalau ini udah ajalnya, ya udah mau gimana lagi, yang penting dia memperjuangkan Islam pada waktu itu. Dan bayangin di daerah itu ataupun di kawasan itu tuh udah berjejer mayat-mayat para ulama. Mayat-mayat para ulama. Dan Badius zaman Said Nursi pada waktu itu tidak gentar. Dan karena ini ya, waktu itu
pimpinan Rusia atau siapa gitu, ketika ngelihat Badiuzzzaman Said Nursi sholat, tiba-tiba mungkin tergerak hatinya atau apa, beliau mau bebaskan. Karena saya yakin orang ini bukan orang yang jahat, bukan orang yang provokatif, bukan orang yang mau meruntuhkan Turki dan lain sebagainya. Hingga pada akhirnya beliau bebas dari sana, beliau bebas, tapi ya tetap diasingkan lagi sampai beliau tuh ada satu kisah bahwa lanjut lagi. Ada satu kisah di mana ketika beliau di penjara, beliau kan nggak punya buku ataupun pensil, pulpen dan lain sebagainya. Beliau sampai beliau ngumpulin, kan biasanya orang-orang yang penjaga penjara tuh suka ngerokok. Dia ngumpulin kertas-kertas yang ada kan, kalau di rokok tuh ada yang kertas kayak aluminium foil. Beliau kumpulin dan beliau menulisnya dengan apa? Dengan darah. Dan sampai sekarang tuh karyanya namanya Risalah Nur. Sampai sekarang karyanya tuh masih ada. Dan fun fact-nya, kata orang-orang yang udah baca karya tersebut tuh bukan hanya menyentuh hati kita, tapi beneran kayak ketika baca satu kali, mungkin orang-orang ketika kita baca buku yang lain ya udah lupa gitu. Tapi ketika baca Risalah Nur itu beneran kayak mungkin karena keberkahan ya, karena keberkahan jadi kayak mudah untuk nangkepnya dan gampang untuk diimplementasikan dan lain sebagainya. Kayak gitu. Ternyata ya tadi kalau kita belajar dari perjalanan Badiuzzzaman Said Nursi, ternyata jalan kebaikan pun kalau niat-niat kita untuk kebaikan pasti ada jalan terjalnya. Ya. Jalan terjal di setiap proses perjuangan tuh pasti ada banget. Bahkan ya tadi Badiuzzzaman Said Nursi ketika ingin mengembalikan masyarakat Turki tetap pada jalan Allah gitu ya. Ternyata banyak loh ujiannya, beliau sampai diasingkan, beliau sampai mau dibunuh, beliau sampai ya tadi diracuni dan lain sebagainya. Tapi apakah beliau gentar? Enggak kok. Sama halnya dengan kita, ketika kita punya punya keinginan untuk menebarkan kebaikan, pasti banyak banget orang yang gak suka sama kita. Itu wajar. Ketika Novi atau Syifa lagi berproses untuk memberikan kebermanfaatan kepada orang, terus ada yang nyinyir sama kamu, terus ada yang bilang, oh kamu mah so caper lah, so pinter lah, so kaya lah dan lain sebagainya, so baik lah dan lain sebagainya. Itu wajar gitu. Itu wajar karena ya kita gak bisa menyenangkan hati semua orang. Makanya penting banget kita harus fokus on the track. Ketika yang menurut kita hal tersebut adalah baik, hal tersebut adalah benar, kenapa kita harus mendengarkan suara-suara sumbang yang menyakiti hati kita? Makanya ya udah fokus on the track aja, jangan sampai terdistract sama perkataan-perkataan orang yang gak suka sama kita. Tuh. Karena ya tadi orang tuh ya sebaik-baiknya kita juga pasti ada orang yang gak suka sama kita. Ya semulia-mulianya Nabi Muhammad, bahkan beliau sampai pernah dilempari dengan batu sampai kakinya berdarah, dilempari dengan kotoran dan lain sebagainya. Masa sih kita sebagai orang yang mungkin derajatnya sangat-sangat jauh dari Nabi kita merasa lelah untuk menyebarkan kebaikan. Jadi jalan terjal dari proses perjuangan itu sebenarnya adalah proses di mana kita lagi diasah mentalnya. Ya, supaya kita mentalnya lebih kuat lagi, supaya ya tadi kita bisa menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Bukan berarti itu untuk merendahkan kita. Barangkali setiap proses yang terjal itu, kalau kita ibaratkan lagi lagi mendekati garis finish, proses yang terjal itu adalah seperti persimpangan jalan. Kamu akan menyerah padahal udah deket lagi, atau kamu akan terus aja melaju dan kamu akan dapat hal yang kamu inginkan gitu. Jadi jangan sampai ketika misalkan Novi sama Syifa lagi berjuang nih, tiba-tiba gagal, tiba-tiba diuji dan lain sebagainya, udah aku nyerah. Padahal garis finish kamu tinggal satu langkah lagi gitu kan. Jadi ya udah, ketika ada satu hal cobaan ujian, dihadapi aja. Kayak gitu guys. Itu sih jadi yang Teteh pelajari dari Badiuzzzaman Said Nursi. Kalau dari Novi atau Syifa yang udah baca-baca tadi, kira-kira apa sih yang bisa diambil dari Said Nursi atau tadi yang kita sudah bahas dari awal? Kalau dari aku tuh kayak jangan pantang menyerah. Kayak Teteh tadi sama, kalau misalkan punya tujuan tuh harus dicapai dulu gitu, jangan gampang menyerah. Terus
pastiin kita tuh bisa mencapai si tujuannya itu. Nah terus juga untuk selalu berbuat baik sama semua orang, jangan sama kayak Teteh tadi, jangan dengerin omongan orang lain dan fokus aja sama apa yang emang kita suka dan tujuan kita itu paling. Oke, fokus on tujuan kita ya, fokus pada tujuan kita. Kalau dari Novi apa, Nov? Kalau dari aku sama, harus tetap teguh sama semangat buat mencapai sesuatu. Karena setiap perbuatan yang kita perbuat gitu pasti ada jalannya, walaupun itu susah gitu kan. Pasti dapat pertolongan dari Allah lah gitu. Gitu dong. Iya, kalau misalkan niat kita adalah untuk kebaikan, pasti Allah kasih jalan, pasti Allah kasih kemudahan kayak gitu. Jadi jangan takut untuk tetap fokus pada menebarkan kebaikan, walaupun ya tadi ujiannya pasti banyak. Iya, ujiannya pasti banyak, tapi kita kan punya Allah, kita punya Tuhan yang bisa senantiasa, ya Allah, tolong ya Allah gitu. Kayak gitu sih guys. Jadi jangan sampai tadi berputus asa, fokus aja kepada tujuan kita apa, jangan dengarkan perkataan-perkataan orang lain yang menyakiti hati kita. Ya udahlah, ketika mereka ngomongin kita kan baik gitu ya, sing penting kita mah biarin aja, sing penting kita mah ya kita fokus pada kelebihan kita. Jangan sampai kita fokus pada kekurangan kita. Itu inti poin di Senin Kawaii ini guys. Jadi kamu jangan sampai ya tadi putus asa, menyerah, merasa insecure dan lain sebagainya, merasa sakit hati dengan perkataan orang lain. Gak apa-apa, karena aku yakin setiap kamu tuh hebat gitu ya, karena Allah yang menghebatkan pastinya. Itu mungkin ada lagi dari teman-teman? Enggak. Cukup. Oke, mungkin cukup hari ini ya, di Senin Kawaii hari ini guys. Terima kasih banyak sudah ngobrol. Semoga ada hal yang bisa diambil dan semoga menjadi pemantik semangat juga untuk menjalani hari-hari ke depannya. Hatur nuhun semuanya, dan kita bakalan kembali lagi di Senin Kawaii minggu depan. Dadah.